boleh saya tahu, apa sih mula-mulanya sehingga sampai akhirnya bisa bertahan 57 tahun ini, siapa pasangan yang beruntung itu? Sayang dia nggak bisa datang hari ini, ya. Dia nggak bisa duduk terlalu lama, sebab papi udah 80 tahun lebih. Tapi kalau yang acara 2 jam, sejam dia bisa pergi. Saya dari awal gitu, Rizal, apa yang ditanya? Ini efek usia ya. Yang saya tanyakan adalah bagaimana ceritanya kok bisa menikah sama laki-laki yang beruntung ini sehingga bertahan 57 tahun? Oh, dari awal jadinya ya. Oh iya dong. Saya itu dulu kuliah di UI. Dan demonstrasi pertama di Jakarta adalah di UI. Saya itu wartawan kami saya. Kalau ada yang umurnya udah tua pasti ingat jaket kuning ya. Nah saya ikut demo jaket kuning itu. Yang tidur di depan Istana Bogor, kabinet lagi rapat, nggak bisa pulang, itu saya ikut gitu. Dan ada jam malam, itu waktu. Dan saya bandel, saya nih tomboy. Tapi enggak genit, enggak. Zaman sekarang mah bandelnya lain sama zaman 60 Tapi tahun. tomboy. Tomboy gua naik truk. Suka manjat genteng kayak gitu-gitu. Udah kawin aku sedot Ethernet tuh. Buset, udah nikah aja masih sedot internet ya kan? Pokoknya gitulah. Nah itu ada jam malam. Ya jelek-jelek begini banyak yang naksir gitu ya. Tepuk tangan dulu dong. Yang naksir tuh zaman dulu katanya pakai mobil semua. Naik motor enak aja. Motor. Padahal saya baru mau ngomong mobilnya bus gitu kan. Nah terus karena gak suka ya mami papi itu waktu demo-demo, mami papi takut sekali. Jadi dari banyak orang yang datang ke rumah itu katanya saya suruh pilih. Cepet kawin aja, pokoknya suruh cepet kawin. Nah bayangin itu waktu orang lakinya kira-kira 20-21. Siapa yang berani ngomong sama orang tuanya mau kawin, betul gak? Zaman dulu, saya umur baru 19 tahun. Jadi gak ada yang berani lah. Lagian pacaran kan zaman dulu lain sama sekarang. Kalau ditanyain sama calon mertua udah kenal berapa lama, ya zaman dulu kan paling nonton makan bareng gitu. Tapi ini ada orang Surabaya nekat gitu ya. Dia mau gitu. Nekat gitu. Jadi kami menikah tahun 66. Ada bukunya tuh, waktu di toko buku ada tuh. Hitam ada darah gitu. Ya buset, itu pernikahan berdarah. Iya banyak yang mati. Itu kan ada Arif Rahman Hakim mati. Iya. Aku ada di sebelah kirinya gitu ya. Jadi saya naik truk. Teriak-teriak gitu. Jadi mami senewan lah pokoknya suruh kawin. Jadi saya kawinnya ya karena taat kepada mami gitu. Tapi terpaksa sebenarnya mami. Boleh bilang begitu. Boleh bilang begitu. Tapi saya tahu bagaimana mami berkorban supaya kami bersaudara 6 orang. Mami gak mau pisah. Saya lihat sekarang saya jadi konselor, saya tahu mami juga banyak luka batin. Banyak sekali capek hati gitu ya. Tapi mami tetap bertahan. Karena nenek saya bilang begini, kalau kamu bercerai ya, dengerin nih teman-teman. Bercerainya gampang. Anak kamu tuh 4 perempuan. Nanti kalau dilamar sama calon mertua juga tanya, mana bapaknya? Kok cuma emaknya sendiri, kenapa bercerai? Bapaknya digondol kolong wewe gitu. Kan harga nilai anak perempuanmu turun.
Jadi biar bagaimana tidak boleh menikah, tidak boleh bercerai. Ya mami saya dengar kata mamanya, jadi nggak bercerai gitu ya. Membesarkan kami. Nah sekarang waktu saya udah mesti ambil keputusan, mami bilang ambil aja ini orang Surabaya baik. Lu suka omelin, lu suka apa, datang aja terus katanya gitu. Oh jadi yang sekarang ini nih, Iya. jadi tebel muka. Tebal muka. Bukan, akunya taat. Bukan orangnya ini datang terus walaupun Datang giniin. terus, dia apa-apain juga dia datang terus gitu. Nanti kalau marah ya dia nggak datang 3 minggu, sebulan. Tapi kan teman-teman sama. Ntar ada pesta, ketemu lagi kan di pesta kan. Nah gitu, ketemu lagi dia datang lagi. Putus lagi 2-3 bulan. Ada yang salah satu pesta, ketemu lagi, datang lagi gitu. Oke. Tapi pokoknya saya menikah masih terlalu muda. Karena saya mau tanya nih, pada saat mami menikah meskipun tidak cinta, dalam tanda kutip terpaksa usia 19 tahun, sampai hari ini bertahan atau pada saat perjalanan itu bertahan, itu tidak bercerai karena takut atau karena hal apa? Karena takut akan Tuhan. Oh karena takut akan Tuhan, Iya. bukan takut gara-gara nanti anak perempuannya diambil wewe gombel. Wah saya banyak cerita. Karena kenapa saya bisa bertahan, saya tahu saya baik. Jelah. Suami saya juga baik. Tapi karena terlalu muda maka ego yang main. Makanya anak pertama lahir fine-fine saja. Anak kedua saya punya anak cacat ganda. Punya anak cacat ganda, dokter berkata umurnya 10 tahun, fooding yang baik, aftercare yang baik bisa 12 tahun. Saat itulah saya merasa Tuhan menghajar saya. Saya itu masih muda sih ya gak bisa ngomong. Saya tuh orangnya ya, suami saya mau belok kanan belok kiri, saya udah ngerti aja udah. Tuhan kasih saya Edson anak cacat ganda yang membuat saya datang kepada Tuhan. Itu kuncinya. Saya hobi sekali baca kitab suci dan itu yang mengubah mindset saya. Kalau dulu ada kelakuan segala yang saya ambil negatifnya, karena saya belajar firman, maka saya selalu ambil sisi positifnya. Karena saya berjuang untuk ambil sisi positifnya, makanya saya kuat menghadapi badai topan dalam kehidupan saya. Zaman sekarang ada gak sih pasangan-pasangan muda yang menurut kamu bisa bertahan sampai 57 tahun? Itu udah hidupnya. Romo ini adalah hakim perkawinan, ya, yang sekarang berdomisili Romo di Bogor dan Romo juga pengajar, Romo. Romo mengajar di Universitas Parahyangan. Romo mengajar dari Senin sampai Sabtu. Selasa sampai Jumat, ya. Bayangkan orang yang tidak menikah bisa jadi hakim perkawinan. Luar biasa kan? Nah, tepuk tangan boleh tepuk tangan. Nah, Romo, kasus dari Mami Chun itu bahwa perkawinan dan tanda kutip terpaksa atau dipaksa dan itu bisa bertahan. Zaman sekarang tuh ada sih dipaksa tuh bisa bertahan. Ya itu Mami, ini kan langka. Tapi sebelumnya saya mesti bertanya dulu. Jangan-jangan Anda seperti slogan yang dibuat oleh teman-teman yang dari Jawa. Apa itu? Gajah dibelangkoni, iso khotbah ora iso ngelakoni. Kalau seandainya, ya artinya bisa berkhotbah tapi tidak bisa melakukan. Nah kalau seandainya Anda meyakini itu, maka lebih baik saya tidak jadi. Soalnya saya tidak menikah ya. Kalau nanti Anda menuntut supaya saya melakukan dulu gimana?
pastor nggak pernah menikah aja ngomong gitu gimana? Tapi kalau seandainya diberitahu itu saya juga akan berkata, Yesus juga enggak juga berani ngomong. Nah, karena dalam hal ini supaya sama-sama kita tahu karena memang yang dituntut dari kita bukan serba memberi keteladanan. Dalam hal apa kita harus memberi teladan itu tidak semua hal. Tetapi kita memang diminta untuk memberikan apa yang kita punya. Salah satu yang saya punya tentu saja pengetahuan. Maka itulah yang harus diberikan dengan sukacita. Ceritanya begitu. Jadi nanti juga Anda punya pengetahuan, punya pengalaman, punya keteladanan. Itulah yang diminta untuk hidup bersama. Tadi pertanyaannya apakah sekarang ada? Ada. Walaupun memang ada juga yang sebaliknya. Karena saya melihat dan sungguh akhirnya terlibat menangani ada juga jangankan kok bertahan. Tetapi perkawinan yang hanya karena masalah tertentu yang kecil saja. Yang kecil saja itu sudah bisa membuat orang akhirnya selesai dalam perkawinan. Saya akan mengatakan ya ada orang Katolik masa hari Minggu menikah Jumat sudah bubar. Buset. Nah, ada juga bahkan yang berpacaran 8 tahun tetapi ternyata perkawinannya hanya 8 hari. Nah, itu ada juga. Tetapi juga ada yang muda tentu saja nyatanya bisa bertahan sampai sekian lama. Dan juga tidak mudah mengatakan saya kan terpaksa. Karena terpaksa kan berarti itu tidak sah. Kalau tidak sah berarti perkawinan saya tidak sah dong. Gitu. Tidak semudah itu. Tapi untuk itu sementara itu begitu. Jawabnya ada jelas. Pokoknya ada. Ada. Oke. Nah, Mami, di zaman sekarang ya, Mami bilang tadi yang bisa membuat tak bertahan karena mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Bagaimana sih supaya pasangan-pasangan muda atau orang-orang yang pacaran zaman sekarang ini takut akan Tuhan sehingga perkawinannya tuh nggak berlangsung cuma 8 hari gitu ya, tapi bisa berlangsung langgeng dan selamanya terus seperti yang Mami alami dan mungkin pasangan-pasangan seperti di sini juga pasti ada yang sudah lebih dari 30 tahun. Bagi saya janji menikah itu gampang sekali. Karena saya terlalu sering jadi saksi perkawinan, maka poin daripada janji perkawinan saya hafal mo. Maukah engkau begini kan? Boleh diucapkan, boleh diucapkan. Saya berjanji gitu kan? Gemeter-gemeter tuh yang laki yang perempuan gemeter-gemeter. Dalam untung dan malang. Dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam keadaan sakit atau sehat. Terus matanya ngeliatin sambil berlinang ya. Aku akan setia kepadamu seumur hidupku. Enak aja ngomong segitu. Masih ingat gak teman-teman janji itu? Masih ingat gak? Bisa lakukan gak? Jawabannya lirih. Janji itu gampang. Tetapi sebagaimana firman mengatakan, di dunia tidak ada yang kekal, termasuk cinta. Cinta tidak bisa kekal. Cinta harus dipelihara. Aftercare perkawinan bagaimana? Dan kalau kita dengan kekuatan sendiri, omong kosong, saya bilang sekali lagi omong kosong. Kita bisa seperti dulu kemauan kita menikah. Waktu saya datang ke Romo, pertama kali ketemu Romo tanya saya nih kita berapa orang. Apa sih tujuan perkawinan? Coba sekarang kamu tepok sebelah kamu yang suami istri ya. Dulu kita kawin kenapa sih mau kawin? Coba tanya deh. Coba tanya.
Dulu Ya, kenapa silakan. mau kawin? Yang Coba bawa tanya. pasangan silakan ditepuk, tanya. Tanya Ya. coba dulu kenapa kita mau kawin ya? Mohon jangan nepuk suami orang ya. Coba tanya sekian puluh tahun yang lalu. Kenapa saya mau menikah sama pasangan saya gitu. Maka saya yang gampang pertama kali yang merubah ya karena cinta. Saya yang gak cinta aja kuat, apalagi yang cinta. Kalau cinta pasti kuat. Tapi kenapa berjalannya waktu perkawinan itu goyah yang seperti Rizal bilang. Pakai baju seragam, kemana-mana seragam. Tapi hatinya yang sono di sini. Kalau tidur yang satu balik sono, yang satu balik sini gitu. Kalau ngomong bukan komunikasi, tetapi kalau bicara cuma konversasi saja. Tetapi supaya kesian sama anak-anak dilihat baik oleh gereja bahwa tetap suami istri. Maka tadi Lisa bilang orang pandai berpura-pura seperti lagu yang dia kepengen ditayangkan tadi. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Saya datang kepada Tuhan. Kalau saya tidak datang kepada Tuhan, omong kosong saya bisa berdiri hari ini di sini. Omong kosong, kalau semua cocok, malahan katanya perkawinan adalah saling mengisi, bukan karena cocok satu sama lain gitu. Terus Romo tanya visi kawin apa misi kawin? Lah ilah kagak mikir visi misi lah, betul gak ya? Betul apa enggak? Pokoknya naksir kawin aja pokoknya. Kalau nggak sama dia mami saya nggak mau kawin. Kalau nggak ada dia mati aja saya. Betul kalau begitu. Sekian puluh tahun dia sakit. Lu kapan mati? Lu kapan mati? Gitu. Jadi saya mau bilang di dunia tidak ada yang kekal. Termasuk cinta. Kalau tidak ada Yesus. Itu ada lagunya saya nggak bisa nyanyi ya. Kudayung-dayung perahuku. Ada gak lagu itu ya? Kalau Yesus masuk di dalam perahu kita, maka kita akan sampai ke seberang. Tanpa Yesus di dalam perahu kita, gak tahu nyampainya kemana. Kira-kira gitu. Oke. Romo kayaknya mau menambahkan. Oh Romo. iya ya, saya pengen nambahin Apa yang nih. seru Romo? Bukan masalah serunya. Apa tuh? Karena Bucun tadi nyanyi-nyanyi saya kemudian jadi ingat itu. Kalau menggambarkan dua orang itu yang kelihatannya tadi. Engkau di sana, aku di sini, sama saja. Itu Bruri. Oh, Bruri. Suka juga ya? Tapi saya juga ada lagunya rupanya. Kalau sekian lama tetap berdua dan sebagainya itu rupanya Bucun ini suka nyanyi. Bukan soal Yesusnya. Nyanyinya adalah apa coba? Ku coba bertahan gitu ya, mendampingi dirimu gitu kan. Walau kadang remuk gitu kan. Tak seiring. Ya mau bilang apa gitu ya. Masalahnya adalah saya datang kepada Yesus. Saya itu dapat kekuatan dari Yesus. Pertanyaannya adalah bagaimana membuat orang seperti itu? Ketika ada masalah datang kepada Yesus. Bukannya lebih enak datang ke night club. Datang ke pasangan Bagaimana yang lain. kalau ada masalah itu? Nah inilah sebenarnya bukan hanya tantangan orang yang menikah. Tetapi juga tantangan kami semua sebagai pengajar, sebagai pembina siapapun. Bagaimana membuat orang bisa yakin bahwa berbagai masalah itu bisa ditanyakan kepada Yesus. Karena Yesus yang memanggil kita ke dalam hidup perkawinan itu mestinya kalau ada masalah kita tanya kepada beliaunya. Tetapi nanti Yesus berkata, ya iya orang saya membicarakan sesuatu yang kelihatan saja, yang jelas kami lihat menyaksikan apa yang terjadi kamu gak bisa percaya. Apalagi kamu mau mempercayai kepada sesuatu yang gak kelihatan itu. Angin saja jelas Anda tidak usah lihat tapi nyatanya terjadi kan. Tapi kenapa Anda gak percaya?
Tapi saya akan mengatakan memang siapa sih orang yang sangat sulit untuk berubah itu? Sekurang-kurangnya 4 orang. 5. Satu, orang yang pernah mengalami trauma atau sakit yang memang luar biasa, biasanya sulit sekali berubah. Jadi dia sulit sekali berubah dan sulit sekali diubah. Yang kedua, biasanya orang yang merasa sudah pandai, pendidikannya sudah tinggi gitu kan. Nikodemus kan begitu, Nikodemus itu orang pandai. Terus mau mengatakan, mau tahu apa lagi? Saya itu sudah profesor doktor, saya itu sudah belajar banyak, masa saya harus... Sehingga kalau ada seminar begini, apa perkawinan? Saya kan sudah tahu, saya sudah menjalani, gitu kan? Orang yang pinter, 2 orang yang berjabatan tinggi. Contohnya di gereja umpamanya. Karena saya sudah pastor, kemudian Anda ini awam-awam berbicara tertentu, saya sudah pastor, masa saya harus mendengarkan orang-orang seperti ini? Apalagi dia ini calon pastor nggak jadi. Umpamanya gitu kan? Ya, di sini juga harus diperkenalkan. Tapi itu tadi bahwa saya kan sudah tinggi jabatan saya. Kemudian yang ketiga biasanya orang berpengalaman. Saya itu sudah menikah 30 tahun. Masa saya harus mendengarkan bau orang-orang yang baru menikah 2 tahun 3 tahun? Saya ini sudah ibarat makan garam itu sudah sampai muntah-muntah gitu kan ya. Terus kemudian masa harus saya dengar perkawinan orang yang bau kencor? Nah, tambah satu lagi yang sangat sulit berubah itu karena berkata saya ini mau jadi apa lagi? Saya kan sudah tua. Nah, jadi saya akan kasih tahu itulah orang-orang yang sulit berubah seperti halnya Nikodemus. Saya tidak mungkin berubah lagi apalagi melihat perkawinannya yang sudah sangat sulit. Kayaknya nggak ada jalan keluar gitu loh. Nah, yang paling sulit gabungan antara 4-4-nya. Sudah berpendidikan tinggi, berjabatan tinggi, berpengalaman, tua lagi. Ya udah, ini contohnya seperti ini. Tapi ini yang baik kebetulan. Contoh kebetulan yang baik, jadi walaupun tua masih semangat itu pertanda bahwa masih siap berubah. Bahwa manusia sulit berubah karena 4 tadi. Ya. Di dalam perkawinan banyak sekali pasangan berharap pasangannya berubah. Nah, ya kan? Justru yang membuat perkawinan hancur karena kamu sih nggak berubah. Nah, menurut pandangan gereja sendiri, bagaimana? Saya pernah mendengar suatu kata dan menurut saya benar, yaitu kita tidak berubah tapi pengen orang lain berubah. Tapi ada kata-kata yang bagus. Kalau Anda ingin frustrasi, buatlah orang lain berubah. Iya betul, betul. Jadi kalau Anda ingin frustrasi, stres, kehendakilah atau berusahalah orang lain berubah. Karena umumnya nggak akan berubah. Nah itu yang mau saya katakan kepada Anda. Jadi kalau pengen frustrasi, maka kita nggak mungkin berubah. Yang bisa mengubah itu ya Tuhan Allah. Begitu kalau seandainya memang berubah. Tetapi daripada kita minta orang lain berubah, ya lebih baik saya yang berubah. Karena yang mungkin ada dalam kuasa saya, ada dalam kemampuan saya yang harus berubah. Orang lain nggak mungkin berubah. Jadi seperti itu saya kira. Tapi yang pertama bahwa yang tadi dirumuskan, jangan perbuat apa yang orang lain tidak berbuat bagimu. Itu kan perjanjian lama. Perjanjian baru Matius 7:12. Ini sebenarnya yang romonya itu siapa sih ini sebenarnya? Ini ujian muncul, usia tua ya kan. Jadi yang baru adalah dari Yesus. Cinta itu menurut saya ada 3 hal yang khas Katolik, khas Kristiani. 1, mencintai hingga musuh. Mencintai hingga musuh itu dari yang paling dekat di sini, barangkali suami istri, barangkali anak, barangkali keluarga, kemudian tetangga, kemudian yang jauh lagi sampai musuh. Musuh itu siapa? Musuh adalah orang yang ingin menghancurkan kita. Itu musuh namanya. Nah, pertanyaan saya simpel. Apakah bisa kita mencintai musuh? Karena saya punya pengalaman juga, Anda juga pasti punya pengalaman bahwa mencintai orang yang mencintai kita aja sulit.
Mencintai orang tua kita yang sungguh mencintai kita aja sulit. Mencintai pasangan yang betul-betul mencintai kita aja sulit. Apalagi mencintai orang yang betul-betul tidak bisa menghargai dan ingin menghancurkan kita. Maka saya mengutip dari kata-kata kalau tidak keliru Barack Obama kalau nggak keliru. Dia mengatakan maka dibutuhkan orang yang kuat. Orang yang cemen dalam tanda petik gitu ya. Orang yang lemah gak mungkin bisa mencintai musuh itu. Siapa orang cemen itu? Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit kecewa, sedikit-sedikit sedih. Ya gak mungkin mencintai orang, baperan apalagi. Mencintai orang yang mencintai dia aja sulit apalagi mencintai musuh sana. 2, ini menurut saya khas Katolik ya. Yang khas Katolik itu adalah pengampunan tanpa batas. 70 kali 7. Padahal dalam pengalaman hidup kita, mengampuni orang yang datang sujud minta maaf saja sulitnya setengah mati. Apalagi orang yang tidak mau mengakui salahnya. Orang tidak mau minta maaf, tapi apakah kita siap memaafkan? Atau kadang-kadang kan kita katakan, oke ya sekali ini saya maafkan. 2 kali, 3 kali. Talak 3. Bukan hanya soal talak 3, akan kubawa mati. Wah, padahal saya akan berkata kepada Anda yang bagian yang kedua ini. Kalau seandainya Anda membenci seseorang, apalagi membenci pasangan, tiap hari ada di situ. Kalau ada jengkel pada pasangan, padahal tiap hari di situ. Bukankah Anda mau makan, gara-gara dia lihat di situ, nggak jadi makan, nggak nafsunya hilang. Kemudian bekerja, lihat aja di situ, kacau pikiran. Bahkan mau berdoa, lihat di situ lagi. Pasangan kan di situ terus. Berarti Anda terganggu terus-menerus kan? Berarti kalau membenci, kalau jengkel kepada teman atau kepada orang lain, yang rugi siapa? Tapi masalahnya jelas tahu yang rugi diri sendiri. Kenapa tidak memaafkan? Gengsi, makan itu gengsi. Ya kan nanti kalau saya memaafkan kan dikira yang saya salah. Yang itu kan dikira. Tapi kan yang penting kita nyaman toh. Ada kata-kata yang bagus kalau orang membenci orang lain. Yaitu minum racun tapi pengen yang lain yang mati. Gimana tuh coba? Jadi maksudnya saya yang minum tapi pengen orang lain yang mati. Nah, itu kan remuk kan itu. Karena apa? Karena orang yang membenci terus menerus, ya dia yang pasti akan sakit sendiri. Jangan-jangan yang lain sudah gembira ria di sana. Mereka tenang-tenang gembira ria, kita yang merasa sakit hati terus menerus, rugi kan? Makanya benar sebenarnya Yesus itu berkata bahwa ampunilah, maafkanlah 70 kali 7. Karena memang sekali memaafkan kadang-kadang tidak cukup. Hari ini memaafkan, besok jengkel lagi, memaafkan lagi, jengkel lagi, memaafkan lagi, sampai tanpa batas. Ajaran Katolik itu hebat kan? Karena Yesus tahu bahwa tidak bisa sekali jadi memaafkan itu. Gitu. Kayaknya kalau bujur kayaknya berhasil itu kayaknya. Makanya suaminya nggak mau datang ke sini ya. Oh tidur, tapi kayak apa namanya suatu yang hebat itu bahwa membuktikan bahwa bagaimana kekuatan yang namanya memaafkan itu gitu loh. Terutama bukan untuk yang dimaafkan, tetapi terutama bagi yang memaafkan. Ini saya kira awet muda ini gara-gara itu saya kira. Amin. Oh, iya, Amin ya teman-teman ya. Iya dong, kalau saya ini sakit hati terus. Saya suka ditanya, Apa Cun, itu? kok kamu awet muda? Terus aku bilang gini satu, selalu bersyukur sebab kita nggak tahu ujungnya persoalan ini apa, bersyukur. Kedua, mengampuni. Kalau kamu bisa itu sepanjang hidup kamu, nanti kamu hidup kayak saya gitu. Ya, mestinya yang ngomong soal pengampunan tuh dia sebenarnya. Orang cocok di situ kayak. Tapi bersyukur tadi bagus juga. Kalau orang sudah bisa bersyukur itu bukan hanya kepada atau terhadap sesuatu yang enak dan menyenangkan. Tapi seandainya bisa bersyukur juga terhadap peristiwa yang tidak menyenangkan. Karena itu banyak mengajar kita. Maka hidupnya akan penuh syukur tadi itu. Ya awet muda nanti. Awet muda Bu ya? Amin. Awet tua iya gitu ya. Amin. Awet tua. Tapi yang kemudian yang ketiga yang menurut saya khas Katolik adalah
preferensial atau option for the poor. Tapi saya tidak hanya poor tapi preferensial kepada orang yang kecil, lemah dan miskin. Kecil itu orang yang tidak punya jabatan apapun, yang tidak direken atau tidak diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan, itu orang kecil. Orang yang lemah itu orang yang tidak punya kekuatan cukup untuk mempertahankan dan membela hak-haknya. Haknya dirampas tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ini kadang-kadang suami istri kadang-kadang seperti itu juga. Itu orang lemah berarti. Jadi tidak punya kekuatan cukup. Kemudian orang miskin itu orang yang tidak mempunyai kebutuhan sehari-hari untuk kehidupan sehari-harinya, itu orang miskin. Jadi kekasan tiga ini dalam gereja Katolik menurut saya ya itu kekuatannya di sana. Buddha kan nggak ada pelajaran gambar diri. Sekarang tuh ada retret gambar diri. Kalian boleh ikut itu retret gambar diri, bagus. Tapi zaman saya nggak ada begitu. Tapi saya bersyukur karena saya dari muda suka sekali berorganisasi. Kemudian Tuhan tangkap saya di persekutuan, saya hobi firman dan saya tim Choice 30 tahun. Di Choice diajarin hal-hal mengenal who am I. Saya bagian hidup siapa. Nah, dari nilai-nilai yang harus saya bikin makalah bersama suami, kita digali oleh senior-senior. Perlahan-lahan tanpa sadar kita sharing. Luka itu hilang. Kemarin saya masih tanya sama senior saya. Coba sih gali saya. Saya ini luka sama siapa sih? Kok saya inget-inget saya gak pernah sampai gak bisa tidur sama diapain orang. Ada orang nih belakangan aja 5-10 tahun yang terakhir saya suka ada orang ngomongnya gak enak, ngomongin saya gak jelas. Tapi saya sungkan sebagai hamba Tuhan masa debatan begitu, ya kan. Maka saya ada satu ayat bagus sekali yang saya tulis di sekretariat saya. 1 Korintus 6 ayat 7 itu bagus sekali. Adanya saja perkara satu sama lain sudah merupakan kekalahan bagi saya. Mengapa kamu tidak lebih suka dirugikan? Mengapa kamu tidak lebih suka menerima ketidakadilan? Menderita ketidakadilan. Jadi bagi saya udah senior, saya hobi baca firman. Jadi kalau saya menerima ketidakadilan, karena dia lebih kaya, dia lebih berkuasa, dia lebih semuanya dari saya. Kalau saya debat sama dia, orang lain gak tahu urusannya. Pokoknya orang lain Ibu Cun ribut sama si A. Dan itu saya tidak mau. Hal-hal begitu terjadi di dalam berkali-kali dalam pelayanan saya. Bahwa saya harus menerima ketidakadilan, saya harus menerima dirugikan. Dan saya tidak mau ada perkara merupakan kekalahan. Saya tidak mau kalah karena di dalam saya ada Tuhan. Maka keluarlah pengajaran saya yang paling saya ajarin sama semua orang. Diam aja. Sabar, tarik napas, sabar dan ngalah. Itu antibiotik dari saya. Diam, sabar, ngalah. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang adil. Mungkin orang itu tidak adil sama saya, tapi saya memiliki Allah yang maha adil. 1 Korintus 3 ayat 16-17 berkata, Roh Kudus ada di dalam saya. Barang siapa membinasakan bait Allah, maka Allah yang akan membinasakan dia. Bait Allah adalah kudus dan bait Allah adalah kamu. Jadi saya udah ambil keputusan melayani Tuhan. Saya gak mau pusing orang apain saya. Tapi saya berjuang dalam hidup saya.
Saya harus hidup kudus. Kalau toh terjadi dia begitu pasti ada sisi sedikit salah. Walaupun 70 saya 30 atau dia 90 saya 10 pasti saya ada salahnya. Kasih kesempatan, bikin pertanyaan bodoh ke barangkali sampai dia berani begitu. Jadi saya gak pusing orang apain saya. Yang saya pusing kenapa ini mesti terjadi. Saya rubah dan saya rubah. Tapi saya suka sekali sama ayat itu. Kalau orang mau membinasakan bait Allah, maka Allah yang akan membinasakan dia. Di hari tua saya boleh lihat dari mata kepala sendiri. Saya gak cerita sama orang-orang, tapi saya lihat Tuhan terima kasih. Makanya saya bersyukur gak pernah berhenti. Orang-orang yang jahat sama saya itu, yang ngomongnya kamuflase, manipulasi saya segala macam. Di hari tua saya melihat bagaimana Tuhan bekerja. Aku tinggal diam saja. Keluaran 14 ayat 14 bilang, kalau engkau diam, Allah akan berperang melawan musuh-musuhmu gitu. Saya menjawab nih ya. Yang pertama, Ibu Jun tadi tidak tahu itu identitas, misi perkawinan, tujuan perkawinan tidak tahu sama sekali. Tetapi nyatanya masuk ke dalam perkawinan dan menjalani perkawinan. Saya ingin mengatakan itulah hebatnya orang Katolik itu. Banyak yang begitu mau, bukan Banyak saya ya? doang. Iya, tapi itu hebatnya orang Katolik. Ngawur aja kadang-kadang bener gitu ya. Jadi itulah peran Roh Kudus itu hebat sekali gitu ya. Terus kemudian saya ingin mengatakan ya banyak luka di hati tambah terluka, kemudian ya betul-betul namanya luka itu kan sakit ya. Kalau sakit membuat orang sakit terus menderita sakit ya biasanya mati gitu ya. Tapi tadi saya katakan bahwa ada konseling gitu ya. Kemudian konseling itu menyembuhkan luka. Luka itu menurut saya ada beberapa. Luka yang fisik saja atau sakit fisik, kemudian luka atau sakit yang namanya sakit psikologis atau mental, kemudian sakit atau luka ya spiritual sebenarnya. Nah, saya ingin membuat perumusan yang gampang saja, Bapak Ibu. Gini, saudara-saudari terkasih juga. Yang pertama, kalau sakit fisik atau luka fisik itu artinya organ-organ tubuh tidak berfungsi sebaik-baiknya. Maka supaya berfungsi artinya supaya sembuh berarti perlu istirahat yang cukup, minum yang cukup gitu kan, kemudian berkegiatan yang cukup, ya itu semua menyembuhkan luka fisik tadi. Tapi bagaimana ketika luka psikologis atau luka batin itu, luka mental itu terjadi? Rumusannya saya diabetes, berarti salah satu organ saya pankreas tidak berfungsi baik, maka saya disebut luka atau sakit gitu ya, terutama sakit. Nah, kalau sakit atau sakit psikologis itu ketika akal budinya tidak berfungsi dengan baik. Akal budi berfungsi dengan baik itu benar logika yang benar. Saya beri contoh, dua orang saling mencintai, berpacaran. Tiba-tiba laki-lakinya memutuskan untuk selesai. Jadi dia tanpa alasan apapun mengatakan kita selesai, cinta putus. Kemudian pihak perempuan jelas terluka hatinya, batinnya, mentalnya. Dan kemudian bertanya-tanya, mengapa dia begitu cepat meninggalkan aku? Apa salahku? Apa kekuranganku? Nah, selama dia terus-menerus bertanya itu, maka dia bukannya menjadi sembuh, tetapi dia akan semakin terluka karena selalu mencari-cari apa kesalahannya, apa kekurangannya, padahal mungkin sebenarnya tidak ada. Maka ketika dia pakai logika, mestinya dia akan berpikir,
dia tiba-tiba membuat keputusan meninggalkan aku. Berarti pasti ada sesuatu. Dan sesuatu itu tidak harus pada saya tapi pada dia. Kita juga bisa berpikir lebih lanjut bahwa orang kayak gitu berarti tidak bisa menghargai cinta saya. Tidak bisa menghargai kesetiaan saya. Tidak bisa menghargai kebaikan saya. Maka mestinya ketika dia membuat keputusan meninggalkan, dia mestinya berpikir terima kasih bahwa sekarang terbuka semuanya ini dan akhirnya Anda sendiri yang memutuskan untuk selesai. Mestinya gembira. Nah, ketika orang itu sampai kepada pemikiran berarti bukan saya yang salah, bukan saya yang kurang, tapi dialah yang kurang dan salah, maka pada saat itu pasti lukanya sembuh. Apalagi berkata kesempatan bagi saya cari yang lebih baik daripada dia, kan gitu. Itulah namanya pakai akal budi dengan logika yang benar. Lah Anda dapat kabar dari rumah orang tua sakit, energi negatif datang lagi. Anda dapat kabar anak-anak sakit, bingung lagi. Ada kabar pencapresan wakil presiden, calon presiden begitu nggak sesuai dengan hati Anda, stres lagi. Ya berarti banyak berita yang sana sini. Pada saat itu kita tidak mau menyaringnya dengan logika yang benar. Sehingga semua negatif masuk kita. Luka tambah luka, sakit tambah sakit. Padahal jelas namanya hubungan itu pasti ada kemungkinan konflik itu pasti. Luka tambah luka. Kalau lagunya si Ebit, luka tambah dilukai. Betapa sakitnya gitu ya. Tetapi cara menyembuhkan sakit atau luka mental ini adalah ini Tuhan yang memberi ini. Maka kita harus pakai sebaik-baiknya. Contoh yang paling gampang adalah yang dikatakan Yesus sendiri. Memang ada dengan orang yang dengan kekhawatirannya tambah satu hasta hidupnya. Itu maksudnya Yesus seolah-olah menantang, pakailah logikamu itu. Pakailah logikamu itu. Kalau justru engkau tidak atau seperti terus khawatir terus, ya engkau akan tambah sakit, malah cepat luka, tambah akhirnya mati cepat malahan. Tetapi sebaliknya, lihat itu burung-burung di udara. Lihat itu rumput yang hanya hidup sehari. Tuhan menantang, pakailah pikiranmu dengan logika yang benar. Sembuh pasti. Saya tidak akan mengatakan yang sakit spiritual, sabar dulu. Tapi yang kemudian tadi ditanyakan Bu Grini, sampai mana gereja menyiapkan para calon pengantin. Yaitu memang sampai sekarang itu karena perkawinan itu dianggap bukan panggilan. Terus kemudian seolah paling mudah dan umum. Maka kemudian mengatakannya gini, kalau pastor itu kan seminari menengah 4 tahun, seminari tinggi bisa 7-8 tahun. Setelah lulus belum tentu menjadi pastor yang baik juga. Suster bruder ada persiapannya postulan, aspiran dulu postulan novisia. Belum tentu setelah menjadi suster begitu. Perkawinan dianggap bukan panggilan, padahal panggilan yang sama dengan bruder dan suster. Sehingga ketika diminta untuk hanya persiapan 2 hari saja sudah marah-marah. Mau nikah aja sudah dipersulit gitu. Padahal cuma 2 hari. Maka ya itulah yang perlu kita pikirkan lebih lanjut. Persiapan itu bukan hanya yang 2 hari itu, tetapi juga dari bahkan masa kanak-kanaknya. Sehingga nanti ketika menjelang perkawinan itu tinggal sedikit yang mesti diberikan gitu. Enggak tahu. Cuma 2 hari, nggak diingat lagi sampai hari ini juga ya Romo ya. Ya iya jelas. Oh ya tadi kalau Ibu Jun tadi kan sekali ya masih ingat janji perkawinan. Saya punya kasus akhirnya apa kamu itu tidak ingat? Atau begini, Mas, apa engkau enggak ingat apa yang kita janjikan di depan altar? Ternyata Masnya bilang, memangnya saya ngomong apa waktu itu? Orang waktu itu saya ngantuk. Nah itu contohnya, jangan-jangan begitu Bu. Tadi Romo bilang, kalau dia nggak pulang-pulang, dia sakarpe dewek, terus itu persoalan dia bukan persoalan kita, ya kan? Oh iya. Iya, tadi kamu bilang. Jadi urusan kita, urusin anak-anak, cari duit. Dia mau pulang, dia nggak mau pulang, dia mau apa terserah dia. Tapi kalau digituin kan ujung-ujungnya pisah mau. Kalau pisah apa boleh sama gereja mau? Bukankah apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, gimana mau? Gereja yang jelas mengatakan perkawinan tidak terceraikan. Betul. Tapi mestinya ada tambahan
perkawinan yang mana dulu. Nah gitu ya. Itu. Terus kemudian apakah berarti gereja mengharuskan orang tetap hidup bersama? Gereja juga memberitahukan beberapa alasan yang boleh dipakai. Contohnya, kalau seandainya hidup perkawinan itu salah satu orang itu membahayakan hidup orang lain, KDRT menyawa orang lain, maka gereja tidak pernah mengharuskan kamu harus hidup bersama. Tidak. Gereja memberikan bahkan hanya kalau kamu, lebih baik kamu harus terpisah. Gitu ya. Jadi justru gereja memang perkawinan tidak harus diceraikan dan memang tidak bisa diceraikan. Tetapi hidup bersama dalam gereja diizinkan kalau ada alasan yang tepat. Gitu. Jadi tidak sembarangan Bu. Jadi tidak kemudian terus hidup bersama terus. Nanti kalau berbahaya remuk nanti ya. Itu contohnya. Ini ada pertanyaan. Bagaimana bisa perkawinan harmonis dan tidak terluka? Dibaca lagi sekali lagi. Bagaimana bisa perkawinan harmonis dan tidak terluka? Tidak usah menikah. Loh, soalnya apa? Mana ada perkawinan tidak ada luka, tidak ada harmonis? Nggak mungkin. Pinteran Orang saya Romo yang tuh tidak jawabnya. menikah aja sering terluka. Oleh orang-orang yang menikah gitu kan. Ya, apalagi. Jadi itu tidak mungkin, tidak ada istilahnya gitu. Tidak ada Pasti perkawinan. akan terluka. Ya pasti. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita belajar menyembuhkannya kan ya. Lah itu dia itu untuk dia. menerima Jadi, luka dan menyembuhkan. Itu gimana? begitu jawabannya Ibu Syauni ya, mudah-mudahan jelas dan Untuk sementara. Dan kalau mungkin Ibu Syauni ini belum menikah, usulannya jangan menikah kalau tidak mau terluka. Dari Pak Roni, sabar dan ngalah tulus seperti merpati itu perlu. Mohon diajari caranya cerdik seperti ular. Waduh. Iya ya. Sekira saya baca tiba-tiba ini kayaknya mau berbisnis deh. Apa benar harus menunggu tua atau menunggu Tuhan yang berperang? Bagaimana Mami? Tolong jawab. Ini orang yang cerdik ini. Ini Iya. cerdik Silakan ini. dia dijawab. Makanya suaminya pun ditinggal. Jadi depannya apa tuh bilangnya tadi gue lupa. Sabar dan ngalah. Oh iya, diem sabar ngalah. Tulus seperti merpati itu Iya, perlu. Tapi bagaimana caranya seperti harus cerdik. Itu namanya kebijaksanaan. Hikmat. Dan itu hanya datang dari Tuhan. Kapan kamu boleh ngomong, kapan kamu harus diem. Saya nggak pernah ajar untuk diem, sabar terus-terus. Bisa kanker, kita bisa kanker, ya kan? Tapi kita punya hikmat, kapan kita diem, kapan kita mesti ngomong, dan timing, bahasa, waktu yang tepat untuk kita omong. Kan biasanya perempuan kalau nggak punya firman kurang bijaksana ngomongnya, nggak lihat timing, bahasanya nggak tepat. Suami baru pulang capek dengan segala macam problem, istri udah maju ke depan ngomong, ini si pembantu, ini adekmu, ini si bludrek lah orang gitu. Ini nggak usah ngomongin orang luar, ini saya, ya saya. Kelemahan saya itu saya kurang sabar jadi orang. Untung masih muda saya udah ikut ME. Dan di situ diajarin secara panjang lebar jangan mengubah pasangan. Jadi saya dapat bagus catatan dari Romo, kalau kamu mau mengubah pasangan kamu pasti stres. Kalau kamu mau mengubah berarti kamu melihat hal-hal yang tidak cocok sama kamu. Dan kamu mau dia seperti yang ada di mimpi kamu. Mami, sorry. Meskipun pasangan itu jelas berbuat salah, kita Iya. juga tidak bisa mengubah dia. Nanti sama Tuhan yang ubah, tadi Romo udah bilang.
Kita mau mengubah orang kita yang stres. Dulu mami saya masih muda bilang begini, si A ada saudara kita jauh, percuma ditolong, gak bisa berubah dia mah, cuman Tuhan. Aku ingat sekali mamiku ngomong, cuman Tuhan yang bisa rubah dia. Sekarang saya belajar firman, saya tahu sesungguhnya Tuhan bisa mengubah orang. Sejelek apapun, seburuk apapun, Tuhan bisa membersihkan dia. Yohanes 15 ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi sekali lagi bukan saya fanatik, bukan saya ekstrim. Tetapi Anda harus datang kepada si pencipta kita. Kalau kita datang kepada si pencipta kita, maka dia akan ajar kita bagaimana kita harus hidup. Kitab suci adalah buku panduan supaya sebagai ciptaannya kita harus hidup di dalam dunia ini. Gitu. Romo, tambahin. Dari saya, kalau ini tadi versi kitab suci. Saya Terbalik versi. malah awam ngomong kitab suci, Ya. Romonya ngomong. Saya ya, jadi yang kitab suci itu malah yang awam gitu ya. Saya justru yang duniawi saya. Saya mau mengatakan ini, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, itu jelas mau mengatakan lihat keadaannya, lihat situasinya seperti apa. Dan kemudian di situ dibutuhkan dua prinsip. Satu, kalau dalam bahasa kerennya ya, fortiter in re, suaviter in modo. Prinsipnya tegas, tapi manis dalam cara. Nah, saya pengen memang dalam arti itu supaya pasanganku itu berubah, itu pegang terus, kuat itu. Tetapi caranya yang manis gitu loh. Yang kedua berkaitan dengan orang yang punya wisdom, itu perpaduan antara orang baik dan orang pinter. Orang baik saya beritahukan ya, orang baik itu contohnya supaya gampang diingat saja ya. Ada monyet berteman baik dengan ikan. Jadi karena tahu monyet itu yang bisa jalan ke sana kemari, maka monyet tahu diri, maka dia sering mengunjungi ikan di kolam. Wah, mereka kalau sudah di situ itu ramenya sekali mereka ngobrol berbanyak-banyak itu. Ceritanya begitu. Tiba-tiba hujan. Monyet secara instinktif lari berteduh di bawah pohon pisang. Nah, tapi masalahnya dari pohon pisang dia lihat, aduh kasihan sekali itu ikan itu karena hujan deras kan, ikan itu terpelanting ke sana kemari gitu ya. Akhirnya monyet berbelas kasih dia, kasihan nih temanku itu terbawa arus kayak gitu. Akhirnya dia keluar dari tempatnya berteduh, dia kemudian mulai menangkapi ikan-ikan itu, kemudian ditaruh di tempat yang kering. Akibatnya Anda tahu kan? Tapi kalau ditanya mengapa, itu karena kasihnya yang besar. Karena dia pengen mencintai yang besar dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah, ya saya akan berkata, menolong orang walaupun dengan kasih, tapi kalau tidak cocok dan tidak kenal orang itu, bisa justru mematikan, membahayakan. Itu orang yang baik. Orang yang pinter, saya masih ingat pelajaran dulu di SMP, jadi tikus-tikus di rumah di lumbung yang cukup besar, tikus-tikus itu aman sentosa. Tetapi karena tikus-tikus tadi ya nyaman di situ, maka menjadi semakin banyak. Tuan rumah lama-lama merasa berasnya hilang, maka dia pelihara kucing. Tikus-tikus, karena ini tikus-tikus intelektual, mereka mulai mengadakan rapat. Mereka rapat dan mereka saling mengungkapkan bagaimana mengatasi karena ada kucing di situ. Bagaimana kita bisa, wah ada yang usul. Bagaimana kalau kita sistemnya ya gantian saja. Ada yang menunggu, ada yang ya istirahat dulu. Nanti ketika kucingnya pergi dan sebagainya atau sedang tidur, kita sedang mengambil katakanlah gabah atau beras itu. Ada juga yang usul, ngapain sulit-sulit begitu, lebih baik dipasang saja satu di situ.
ada kucing yang cemerlang karena rupanya lulusan doktor dia. Tikus ini dokter ini. Jadi kemudian dia usul, ngapain kita sulit-sulit, itu kan akan mengambil waktu kita akan misalkan kita. Lebih baik supaya kita tahu dimanapun dia berada, kita tahu pasang saja bel di lehernya, beres kan? Jadi kemana-mana kita tahu dia di mana, jadi kita aman mengambil itu. Wah, mereka bersorak-sorai itu. Terus kemudian tiba-tiba menjadi hening karena ada pertanyaan. Siapa yang mesti masang? Nah, saya akan berkata, ini orang pandai diusulkan nggak bisa dilakukan. Kelihatannya teorinya bagus, tapi sama sekali siapa yang harus melakukan? Nggak ada yang akan melakukan. Nah, perpaduan antara orang baik dan orang pinter inilah yang namanya wisdom. Saya pernah dengar dari Monsinyur Leo Sukoto, dari uskup agung terdahulu, suatu saat menerima pasturnya. Pasturnya itu sedih dan dia mengadu kepada Bapak Uskup, Monsinyur, saya baru saja ditipu. Dan Monsinyur Leo Sukoto mengatakan dengan gayanya yang memang agak serem gitu kan, dia mengatakan bagus. Pastornya bingung, kok bagus Monsinyur? Ya iya, bagus kamu bisa ditipu, itu tandanya kamu itu orang baik. Nah seperti kayak gini gampang ditipu ini. Nah, bagus karena kamu orang baik. Tapi terus kemudian, wah pastornya mulai senang kan, oh gitu ya Monsinyornya. Lalu uskup itu berkata, tapi ya kalau seandainya kamu itu ditipunya sampai 2-3 kali ya kamu goblok. Maka saya ingin mengatakan untuk pertanyaan berikutnya tadi, ya perlu kebijakan tadi itu tidak sembarangan. Jadi kita tiap kali mesti lihat keadaannya, waktunya, persisnya apa, masalahnya apa. Karena tiap orang tidak bisa diperlakukan secara umum. Gitu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Aku terharu ya. Pantesan dari tadi Romo makan tisu. Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, betapa informasi yang salah itu berbahaya. Kalaupun kelihatannya sangat baik. Yaitu contohnya bahwa taat kepada orang tua. Tentu saja bagus. Tapi mestinya ada penjelasannya. Perkawinan itu tidak terceraikan. Sangat bagus. Tetapi mestinya ada penjelasannya. Dan ketika informasi itu tidak dimiliki, maka itulah yang terjadi tadi. Akhirnya ada masalah cukup besar tetapi tidak segera diselesaikan, tetapi berlarut-larut. Contohnya adalah sampai anaknya 3 umpamanya, sampai anaknya 4. Karena ada informasi juga yang kadang-kadang salah. Ya habis dalam gereja Katolik tidak bisa cerai kok. Ya sudah, berarti aku bertahan. Remo, iya bertahan. Apalagi ada kata demi anak. Nah ini yang ingin saya katakan kepada Anda. Kesalahan yang ada akhirnya membuat orang bertahan dalam kesalahannya. Yang semestinya barangkali kalau seandainya di awal tahu maka bisa diselesaikan dari awal. Tidak sampai kepada anaknya yang sekian banyak. Dan saya akan menandaskan satu segi sangat benar karena memang anak itu tidak minta dilahirkan. Bahkan sebenarnya anak itu lahir karena kita, Anda orang tua. Betapa menderitanya kalau setelah dilahirkan ternyata untuk menanggung beban berat. Seolah anak mungkin akan berkata, Pak, Ma, kenapa aku mesti dilahirkan kalau hanya untuk menderita? Untuk mengalami luka yang berat itu. Nah ini kata-kata ini ya seringkali menusuk perasaan juga. Tetapi yang ingin saya katakan kepada Anda adalah begini. Demi anak tadi bagus, tetapi harus dilihat mana lebih baik. Saya akan bertanya kepada Anda, mana lebih baik?
seorang anak dibina, dididik oleh single parent, satu orang, tapi dalam keadaan damai, dalam keadaan tenang, atau oleh dua orang, tetapi adanya adalah permusuhan walaupun mungkin tidak diungkapkan. Mana lebih baik? Dan memang benar nanti ada masalah sosial ketika orang itu terpaksa harus akhirnya berpisah. Apa gunanya kelihatan baik-baik tadi tetapi nyatanya tidak sedang baik-baik saja. Dan anak, saya akan berkata kepada Anda, tapi silahkan dinilai sendiri. Coba Anda bayangkan anak kecil karena kedua orang tuanya bercerai. Kemudian hari Sabtu dan Minggu diambil oleh ayahnya pergi jalan-jalan. Kemudian gembira ria dipulangkan kepada ibunya. Mungkin ibu dan bapaknya tidak pernah berkata buruk atau saling berkata buruk. Tetapi tahukah Anda apa nanti akibatnya anak yang dididik dalam keadaan seperti ini? Dan inilah yang ingin saya katakan kepada Anda, umumnya sangat berat. Tetapi saya ingin katakan juga, mana lebih baik tadi itu? Lebih baik jelas terpisah, tetapi dididik dengan keadaan yang tenang, damai, ataukah justru dua orang yang nyatanya mereka sebenarnya bertengkar. Anak belum tahu dan tidak bisa merasionalisasi. Sehingga anak tidak punya jalan keluar ketika ada pertanyaan besar dalam dirinya. Kenapa bapakku begitu baik kepada saya tetapi nyatanya tidak bersama ibuku? Nah, inilah makanya pertanyaan ini yang harus dijawab. Dan memang saya akan berkata seringkali luka justru terjadi pada saat seperti ini. Dan ini menyembuhkan luka semacam ini sangat-sangatlah sulit. Maka kadang-kadang saya kalau orang sudah jelas berpisah, mereka betul-betul berpisah, saya katakan biarkanlah anakmu dididik oleh ibumu atau ibunya dan kemudian engkau biayai dia. Ya tapi dia anak saya, bagaimana saya nggak boleh bertemu? Betul, tetapi masalahnya kalau tiap kali kau bertemu dengan anakmu itu sebagai pembinaan tidak begitu bagus. Biayai saja dia sampai kemudian dalam keadaan tenang. Nanti SMP, SMA anaknya sudah bisa berpikir, temui dia. Beritahu kenapa ada masalah pada waktu itu. Itu salah satu katakanlah ide yang semoga bisa menjadi penjelas. Tetapi yang tadi itulah saya ingin mengatakan betapa anak itu betul-betul jadi korban yang paling parah. Entah karena ketidaktahuan atau karena keputusan tertentu tadi. Terima kasih. Tadi ada yang menarik dari ungkapan Romo bahwa informasi yang salah mengakibatkan hal yang berbahaya. Salah satunya adalah hormat pada orang tua. Padahal tadi saya tulis untuk saya kasih bintang. Tiba-tiba Romo bilang itu berbahaya. Bintangnya saya coret. Puhau. Nah, pukai ya. Nah, ini kenapa Romo bilang bahwa itu merupakan ibaratnya dengan kata-kata itu seakan-akan bahwa oh kalau gitu saya nggak perlu hormat dong sama orang tua. Padahal kalau saya melihat dari Mami Rita justru ketaatan pada hormat dengan orang tua itulah yang membuat akhirnya justru mereka pergi mencari Tuhan. Nah, yang ingin saya sampaikan tiba-tiba saya ingat, saya ingin memberi contoh demikian ya. Seorang perempuan kadang-kadang merasa punya hak terhadap anaknya karena benar 9 bulan dia harus mengandung. Dia harus melahirkan dengan cara antara hidup dan mati sangat dekat sekali. Dia harus menyusui, berarti ibu itu banyak berkorban. Tapi pertanyaan besar, apakah dengan begitu berarti Anda punya hak lebih dibanding suami Anda terhadap anak? Itu pertanyaan besar. Itu saja kalau dijadikan sesuatu sudah akan keliru. Apakah juga dengan kita melahirkan anak berarti saya boleh kemudian menggantungkan hidup saya pada anak-anak saya? Ibarat suatu investasi, apakah saya
dengan melahirkan anak supaya hidup saya terjamin? Saya kira hal ini sekarang akhir-akhir ini mulai mencuat. Mengapa? Karena kita orang tua atau Anda orang tua benar. Hal itu mesti melahirkan, merawat, membiayai dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu adalah orang-orang yang dikehendaki Tuhan untuk hadir dan dihadirkan di antara Anda. Jadi saya ingin berkata kepada Anda, sebenarnya Anda tidak punya hak dalam hal ini sampai katakanlah menuntut bakti dari anaknya. Kalau sebagai orang beriman sungguh-sungguh dalam gereja Katolik, apakah anak-anak harus berbakti kepada orang tuanya? Saya kira jawabannya oke, baik, tetapi tidak bisa dituntut sebenarnya. Saya ingin lebih mengatakan, anak-anak akan tahu sendiri ketika dia atau mereka itu harus berbuat sesuatu kepada orang tuanya. Jadi saya sendiri sebagai justru karena ketika orang tua saya membebaskan saya, maka saya merasa sayalah di antara kakak-kakak dan adik saya mungkin lebih sadar bahwa saya harus berbakti kepada orang tua saya. Karena saya merasa anak di antara sekian banyak yang dikatakanlah saya paling dibebaskan oleh orang tua saya. Justru ketika saya mau jadi apa, saya mau sekolah di mana, orang tua saya berkata, terserah kamu, yang penting saya bisa membiayai. Walaupun di sini saya sangat terkesan pada orang tua saya yang berkata, dan itu saya tahu belakangan, yaitu ketika orang tua saya berkata, terserah kamu sekolah dimanapun terserah, yang penting saya masih dipercaya orang. Itu kata-kata yang sangat saya ingat sampai sekarang. Karena apa? Ternyata artinya saya masih dipercaya orang itu masih bisa ngutang. Dan itu ternyata itu mengesan saya. Karena saya nanti setelah jadi pastor dan sebagainya, ayah saya membuat bapak saya tukang kayu, membuat jenang pintu itu ada beberapa. Saya tanya, Pak, ini pintu sudah penuh, rumah sudah penuh dan pintu ini masih buat jenang pintu. Dia katakan, kan untuk bayar utang. Saya kaget, utangnya berapa memangnya? Udah saya bayar sini, gitu kan? Bukan, itu dulu kan kakakmu itu waktu sekolah di situ, itu saya pernah pinjam uang pada Pak itu. Lah terus mintanya nanti kalau pas bangun rumah diganti dengan 4 jenang pintu. Padahal terus harganya berapa ini? Masa? Ya dulu memang mahal, dia bilang 4 jenang pintu masa cuma 750.000 coba. Tapi itulah kata bapak saya, tapi dengan begitu maka sampai tingkat tertentu saya sangat hormat kepada orang tua saya. Dan saya ya karena saya berani mengatakan ini karena mereka sudah meninggal, jadi Anda tidak akan nuntut saya lagi untuk kok katanya berbakti begitu kan. Tapi itulah kata-kata saya ingin saya katakan bahwa kesalahan pengajaran bahwa seolah-olah karena kita melahirkan, karena kita berbuat ini itu seolah-olah saya punya hak untuk mendapatkan, itu sudah tidak terlalu tepat sebenarnya. Oke, baik. Romo, kita beralih dulu pada pertanyaan dari seorang ibu yang saya tidak sebut namanya. Saya mau bertanya, gimana kalau suami kita menikah siri dan sudah memiliki seorang anak? Apakah saya boleh menceraikan suami saya? Silakan Romo. Berarti dia memang sudah punya pasangan yang lain, apalagi mempunyai anaknya. Saya ingin berkata kepada Anda sebagai pasangan, kalau Anda tetap berharap pada dia, satu, apakah pasangan Anda siap untuk meninggalkan yang lainnya? Terutama berkaitan dengan anaknya. Karena bagaimanapun juga anak tadi lahir itu tidak dikehendakinya dirinya sendiri. Anak lahir itu adalah ternyata dari suami Anda. Berarti suami Anda punya tanggung jawab terhadap anak itu. Satu. Kedua, kalau seandainya suami Anda menceraikan istri yang kedua tadi, sebagai suami yang pernah punya anak dengannya, dia punya tanggung jawab juga. Oleh karena itu saya akan berkata kepada Anda, kalau Anda siap menerima kembali suami Anda, berarti Anda harus siap
untuk menerima kenyataan bahwa suami Anda tetap bertanggung jawab kepada istrinya yang kedua dan anaknya? Siap? Kalau seandainya tidak siap, Anda punya hak untuk melepaskan diri dari suami Anda. Hanya soal Sama gereja boleh kita cerai mau. dalam gereja Katolik tidak ada perceraian. Tidak ada perceraian. Tetapi yang ingin saya katakan, gereja Katolik menerima ada beberapa alasan yang boleh dipakai untuk tidak usah hidup bersama. Tetapi orang itu tidak bisa menikah lagi secara Katolik. Baik-baik ya. Dengan alasan itu pihak istri tadi, tapi harus ada syarat lain lagi. Istri bukan menjadi penyebabnya, istri tidak mengizinkannya, istri sendiri tidak juga berlaku tidak baik gitu ya. Maka istri tadi punya hak untuk tidak usah hidup bersama. Bisa bertanya, bisa berkata, bisa menyampaikan kepada ordinaris wilayah. Ordinaris wilayah itu Bapak Uskup atau Vikjen atau Vikep gitu ya. Dan kemudian yang ingin saya katakan kepada Anda, kalau perpisahan tadi secara gerejawi tadi ternyata tidak menyelesaikan masalah, tetap ada gangguan dan saling mengganggu dan seterusnya, maka tentu saja gereja Katolik sampai tingkat tertentu sekurang-kurangnya akan membiarkan umatnya untuk mengambil tindakan tersendiri. Dan gereja tidak akan mengurangi hak dan kewajiban Anda sebagai orang Katolik. Ini penting ya. Jadi Anda sebagai istri akhirnya saya berpisah. Tetapi nyatanya dia masih datang terus, dia masih ini terus. Lah kemudian cara yang tepat ya sudah, saya bercerai sipil. Bercerai sipil, bukan bercerai dalam gereja Katolik. Dan dalam hal ini saya akan berkata kepada Anda, si istri tidak kekurangan atau tidak dikurangi haknya sebagai orang Katolik. Jadi seolah-olah kemudian berarti karena bercerai dengan pasangannya nggak boleh komuni, nggak boleh dan sebagainya. Tidak. Jadi ini tidak. Jadi gereja menghargai dan bahkan gereja memberikan tadi itu. Ada beberapa alasan yang boleh dipakai oleh pasangan untuk tidak usah hidup bersama. Jadi kalau Anda sebelum Anda bertanya apakah ini berarti gereja luntur, nilai gereja luntur, dari dulu sebenarnya ada. Tetapi yang tadi saya katakan informasi tadi kurang tepat atau tidak lengkap. Bayangkan kalau seandainya KDRT kemudian istri atau anak itu harus menanggung katakanlah kekerasan. Bahkan gereja dalam hal ini Anda boleh percaya di kanonnya 1512, 13 dikatakan bahwa dalam hal ini orang itu boleh lebih dulu ambil keputusan tidak usah hidup bersama. Baru kemudian bilang kepada gereja. Begitu. Jadi gereja juga tidak kejam dan tidak membiarkan orang dalam penderitaannya yang khususnya dalam ini adalah KDRT. Jadi ini penting dalam gereja. Jadi kalau pertanyaannya tadi gereja tentu saja tidak ada perceraian, tetapi kalau itu dipakai untuk katakanlah semakin menguatkan hak Anda karena ada alasan tertentu untuk tidak hidup bersama, maka gereja pun juga paling tidak kemudian menghalangi, membiarkan seseorang mengambil haknya sebagai warga negara di Indonesia. Gitu. Oke, menarik. Tapi kan berat ya. Ya Bayangin. iyalah. Ya, bayangin gini. Tapi mau ada ada orang di paroki 2 saya alami dalam pelayanan, dia diceraikan, tetapi dia nggak boleh terima komuni. Lucu nggak tuh mau? Jadi dia padahal dia dari kecil dibesarkan Katolik. Jadi dia begitu cerita sama saya soal nggak terima komuni aja tuh sampai nangis-nangis mau. Kalau kita yang nggak
perlu ke gereja, ya kebetulan gua kagak ke gereja kan gitu. Tapi dia tuh kepingin sekali terima. Itu salah siapa tuh Mo? Padahal saya baru tahu boleh dia terima, tidak dikurangi haknya. Untung bertanya ini salah siapa? Tidak mengatakan ini Romo yang salah. Tapi Baik. kan betul ada orang begitu Mo. Ya, itu kenyataan dan saya akan beritahukan yang sebenarnya sekurang-kurangnya dalam hukum gereja. Dalam hukum gereja itu di Kanon 915 itu jelas-jelas dikatakan demikian. Jangan diizinkan menerima komuni. Jadi tentu saja perintah ini ditujukan kepada orang-orang yang biasa memberikan komuni ya. Kepada para pastor, kepada PLB, itu petugas luar biasa dan sebagainya. Atau juga yang mengantar komuni kepada orang sakit. Jadi dikatakan jangan diizinkan menerima komuni. Satu, orang yang terkena ekskomunikasi. Dua, yang terkena interdikt. Tiga, orang yang membandel dalam dosa beratnya yang nyata. Pertanyaan saya, Anda tahu orang yang terkena ekskomunikasi? Orang baru dengar katanya baru sekarang ini kok ya. Anda tahu tentang interdikt? Ya. Maka sebenarnya ketika orang diberi perintah itu jangan diizinkan. Kalau terkena ekskomunikasi, terkena interdikt. Ya sebenarnya perintah itu nggak ada gunanya. Karena memang saya tidak tahu kok. Gitu kan? Ya udah saya beri saja. Dan saya akan berkata kepada Anda. Tidak ada orang yang secara umum begitu saja menerima hukuman ekskomunikasi itu. Dan saya akan berkata kepada Anda, orang yang menceraikan pasangannya dan kemudian menikah lagi dengan orang lain dengan tidak sah, sekali lagi saya akan katakan tidak terkena ekskomunikasi. Tidak terkena juga interdikt. Apa? Tidak sah itu maksudnya gimana? Tidak sah Pak, tadi saya ngomong sah ya? Tidak sah kan? Tidak sah. Kenapa? Tadi ngomongnya gimana? Salah saya ngomongnya. Tidak, ya menikah dengan tidak sah itu kan ketika dia bercerai kan bercerai sipil kan? Ya. Kemudian dia menikah kan berarti tidak mungkin dalam gereja Katolik. Oh iya betul. Berarti kalau tidak dalam gereja Katolik kan kemungkinan besarnya tidak sah, iya, gitu kan? Iya. Jadi dengan orang lain, maka itu tidak terkena ekskomunikasi. Tetapi bahwa sebagai pengajaran itu berkaitan dengan yang ketiga tadi, yaitu adalah jangan diizinkan, terkena interdikt juga tidak ya, jangan diizinkan orang yang membandel dalam dosa berat yang nyata. Pertanyaannya, kata membandel. Kata membandel, coba Anda bayangkan si A itu perkawinannya tidak sah. Memang dari bahasa kita dia membandel kan, dia tetap dalam perkawinan yang tidak sah itu kok, gitu kan? Tapi apakah kita tahu bahwa sebenarnya diam-diam dia itu sebenarnya konsultasi kepada para pastor? Nah ini masalahnya kan. Apa kita tahu dan mengawasi hidupnya, dia betul-betul tidak bertobat? Nah ini kita tidak tahu. Maka perintah normatif tadi jangan diizinkan orang yang katakanlah menerima komuni, orang yang terkena ekskomunikasi, interdikt dan membandel dalam dosa berat yang nyata, praktis sebenarnya dalam kehidupan konkret sangat sulit diterapkan. Jadi tetapi saya akan berkata kepada, dalam hal ini saya sampaikan, harus disampaikan, orang harus tahu. Kemudian yang kanon berikutnya dalam hukum gereja dikatakan, yang sadar dosa beratnya jangan komuni. Pertanyaannya ini ditujukan kepada siapa? Yang sadar. Jadi saya sampaikan kepada Anda, yang sadar dosa beratnya jangan komuni. Lah kalau tidak sadar gimana? Maka saya akan berkata kepada Anda, saya sebagai pelayan komuni, sebagai orang yang memberikan komuni, maka ketika ada orang datang, umumnya saya akan berikan. Walaupun saya tahu hidup perkawinannya seperti apa, walaupun saya tahu secara pribadi, karena saya tahu juga dia tidak terkena ekskomunikasi, dia tidak terkena interdikt,
Mana saya tahu bahwa dia tetap membandel. Jangan-jangan walaupun dia barangkali maaf ya, ya umpamanya preman gitu ya. Ya siapa tahu sebelum ke gereja dia bertobat, mana saya tahu. Sehingga tetap akan saya berikan. Bahwa perkara dia itu pantas atau tidak pantas itu urusan yang bersangkutan dengan Tuhan. Dan juga yang ingin saya katakan kepada Anda juga begini. Ada satu kanon lagi yang berkata jangan sampai kita mencemarkan nama baik orang. Coba Anda bayangkan Mr. Rizal ini. Saya tahu istrinya 3 umpamanya. Terus kemudian datang kepada saya komuni. Gak bisa saya menolaknya. Karena coba kalau saya katakan gak boleh istrimu 3. Apa kata orang semuanya? Wah ada apa itu? Berarti saya mencemparkan nama baik dia. Maka tetap akan saya beri. Hanya kemudian walaupun minta waktu sedikit, tetapi tetap saja 2 hal harus saya perhitungkan. 1 berkaitan dengan syarat untuk menerima komuni saja. Yang penting adalah komuni itu diterima dengan hormat dan langsung dimakan. Itu yang penting. Jangan sampai ada kemungkinan profanasi. Jangan sampai kemudian dibawa, kemudian kemudian buat main-main, tidak. Tapi yang penting saya pokoknya maka petugas TTK itu yang melihat orang komuni sebenarnya yang harus diperhatikan cuman itu. Yaitu bahwa komuni itu dimakan selesai. Karena ada kemungkinan profanasi itu yang kita takutkan. Kemudian yang kedua sebagai katekese itu ajaran pada umumnya norma tadi tetap harus saya sampaikan dalam pengajaran-pengajaran. Jadi dalam pengajaran harus saya sampaikan sudah dikasih ya yang sadar dosa berat ya jangan komuni lah gitu kan. Terus kemudian juga ada lagi kalau perkawinannya tidak katakanlah kurang baik dan sebagainya. Tapi dalam pengajaran. Memang dalam pengajaran dan contohnya adalah dalam Amoris Laetitia. Tapi sebelumnya dalam katakanlah dokumen tentang perkawinan pada umumnya dikatakan secara umum. Pokoknya orang yang menceraikan pasangannya dan menikah lagi secara tidak sah, ya jangan komuni. Itu harus saya sampaikan. Karena itu termasuk dosa, katalah gitulah. Terus kemudian yang berikutnya adalah Amoris Laetitia yang baru, Bapak Paus yang Fransiskus lebih, tapi ya jangan kemudian disebut sebagai seolah-olah semuanya begitulah. Jangan, kalaupun ada yang perkawinannya tidak sah, coba dilihat satu persatu. Nah ini Fransiskus ini sangat menekankan yang namanya belas kasih, siapa tahu masih bisa dibantu gitu loh. Tapi kalau tidak bisa dibantu pun ya sudah tetap harus didampingi. Tapi sekali lagi orang yang perkawinannya seperti itu tidak dikeluarkan atau tidak terkena ekskomunikasi seolah-olah langsung seperti tadi itu. Jadi itu Bu. Jadi yang salah siapa? Oh betul, berarti tidak menyebut orangnya tapi kurang informasi saja. Sekarang informasinya udah sampai. Bersangkutan yang berkuasa di gereja itu semawe dewe ae ya Mo ya. Bukan, mungkin karena juga beliaunya juga kurang informasi. Jangan kemudian, memang kemudian seolah-olah kami penuh dengan well informed kan enggak gitu. Jadi tidak, kami juga belajarnya juga terbatas sehingga kami juga bukan orang-orang sempurna. Kami juga kadang-kadang tidak tahu juga begitu. Baik. Jadi pertanyaannya apakah saya bisa menceraikan suami saya? Sudah terjawab ya. Ya, jadi yang pasti tidak terceraikan. Tapi bisa memilih untuk tidak hidup bersama. Ya. Kalau misalnya dia memilih untuk tidak hidup bersama, bukankah artinya salah satu anak pasti akan ikut mamanya, ibunya? Ya. Tadi Romo bilang bahwa jangan beralasan demi anak kita tidak berani untuk memisahkan diri. Nah, bukankah kalau itu anak memisahkan diri kembali lagi anak itu akan mengalami seperti Rita, bahwa anak mengalami luka. Indonesia dikenal adalah negeri tanpa papa, tanpa bapak. Ya. Indonesia itu dikenal adalah negeri tanpa ayah. Banyak ayah ada tapi tidak pernah hadir untuk anaknya. Indonesia dalam situasi yang sangat kritis saat ini. Nah,
Bayangkan Romo, kalau memilih semua pasangan Katolik memilih untuk tidak hidup bersama dan kemudian harus terpisah dari ayahnya, berapa banyak anak-anak lagi yang akan terluka dan hancur. Bagaimana dengan pandangan seperti itu, Romo? Disinilah letak permasalahannya. Justru bagaimana tetap, dan saya pernah ingat ada kata-kata begini. Sebaik-baiknya seorang ibu, nilai itu umumnya turun dari seorang ayah. Sehingga ketika figur ayah tidak ada, itulah yang akan menjadi salah satu bahayanya. Ya, betul. Tetapi yang ingin saya katakan adalah kalau itu belum terjadi, tentu saja kita berusaha mencegahnya, jangan sampai terjadi. Tapi kalau itu sudah terjadi, bagaimana kita bisa berbuat sebaik mungkin untuk katakanlah memberikan apa yang hilang pada anak tadi, yaitu salah satunya figur ayah tadi. Bagaimana caranya? Tentu saja banyak cara. Jadi banyak cara yang bisa kita lakukan. Tetapi untuk sampai kepada cara itu dilakukan, apakah memungkinkan yang namanya sarana-sarana lain? Contoh yang paling penting adalah bagaimana mengumpulkan anak-anak muda itu, anak-anak yang terluka itu, anak-anak yang sakit itu tadi. Bagaimana dibuat katakanlah sarana-sarana yang bisa mempertemukan mereka. Sehingga mereka diam-diam akhirnya mengoreksi, atau katakan dengan mengoreksi itu akhirnya juga bisa sembuh dari lukanya tadi itu. Nah itulah yang tentu saja kita selalu berjuang, adanya panti-panti, adanya dunia-dunia pendidikan, termasuk saya jujur saja, saya juga ketika saya mengajar di universitas, saya juga menyampaikan itu juga. Bagaimana, karena saya juga menyampaikan hal perkawinan, bagaimana bahkan juga saya mendapatkan sharing dari mahasiswa, itulah saya menjadi korban dari orang tua saya yang begini dan seperti itu. Nah kalau itu bisa di cover, saya biasanya mengatakan gini, oke, kalau kamu sudah menyadari bahwa kamu itu punya luka dan sebagainya, bagaimana? Sekarang kan kamu sudah dewasa, bagaimana dengan cara dewasa juga mencari tahu, mencari bimbingan atau mencari acara tertentu yang bisa menyembuhkan. Kalau saya lebih berkata, tapi umumnya kita sebagai komunitas selalu termasuk Yana itu tadi, saya kira itu yang saya sebut sebagai, bukan saya kira, saya yakin sebagai yang namanya healing community. Jadi komunitas yang menyembuhkan. Nah, termasuk anak-anak gimana caranya dibuat kegiatan dan seterusnya. Terima kasih.